asal kamu mau menemani saya. Jangan Pak, saya gak mau. Selamat pagi anak-anak, Ibu hanya akan menyampaikan bahwa 1 minggu lagi kalian akan menjalankan UAS, yaitu ujian akhir semester. Ibu harap kalian belajar dengan bersungguh-sungguh. Wah, ini kesempatan gue buat nyusul nilai-nilainya si Pania. Lihat aja, kerjaan dia tuh cuma tidur di sekolah. Pasti nilainya turun. Pokoknya, tahun ini gue harus juara 1. Gue harus susul si Pania, biar gue bisa ngewakilin lomba olimpiade bulan depan. Kalau gue menang kan, mama pasti bangga sama gue. Hai Grace, rajin banget sih, padahal ujiannya seminggu lagi loh, tapi udah belajar aja. Ya iyalah, gue mah konsisten, gak kayak lo belajarnya pas 2 hari lagi mau ujian. Gue harus bisa ngalahin lo, biar gue bisa wakilin lomba olimpiade. Oh, jadi lo pengen ngewakilin sekolah buat ikut lomba olimpiade bulan depan. Ya udah sih, lagian gue nggak terlalu tertarik sama lomba itu. Tapi biar seru, gimana kalau kita battle nilai? Siapa yang bisa dapet juara 1, dia yang bakal ngewakilin sekolah buat ikut lomba olimpiade. Dan dia yang bakalan dapet beasiswa. Oke, fine. Gue bakalan ngalahin lo. Gue terima tantangan lo. Lihat aja nanti siapa yang bakalan bisa ngewakili lomba olimpiade itu. Semangat cantik, semoga lo bisa ngalahin gue. Kayaknya dia tuh obses banget ya, pengen dapet juara 1 dan ikut lomba olimpiade. Padahal gue mah males anjir Ya kalau lu mah kayak emang gitu. bego. Otak pintar tapi gak dimanfaatin. Hei, kau ngapain masih di sini? Bukannya pulang? Hah, emang ini jam berapa? Ini udah jam pulang. Anak-anak udah pulang malah dari tadi. Pas gue cek, ternyata masih ada lo di sini. What? Seriusan? Aduh, gimana dong? Orang tua gue pasti marah nih kalau gue belum pulang. Gue harus pulang sekarang. Gimana kalau gue anterin lo? Soalnya jam segini takutnya nggak ada kendaraan. Gak apa-apa, gue pulang sendiri aja. Masih di mana kamu Graciela? Cepatan pulang. Ini udah jam berapa? Iya Ma, ini sebentar lagi aku pulang. Aku lagi nungguin taksi, soalnya nggak ada yang lewat. Ya, cepetan pulang kamu. Iya Ma, ini di jalan kok. Dari mana aja kamu? Orang-orang udah pada pulang, kamu malah baru pulang. Apa sih Ma, bisa gak sih gak usah marah-marah dulu? Tadi aku baru aja belajar di perpustakaan, terus aku gak sengaja ketiduran. Halah, bilang aja alasan kan. Cepetan mandi, habis itu kita makan.
ini lagi sih? Tiap hari sama sayur asem, aku bosen. Aku juga butuh makanan yang bergizi, mah. Heleh, gayamu itu makanan bergizi. Minta sana sama papamu. Papamu aja gak pernah nafkahin kita. Dia kerjaannya cuma mabuk-mabukan, main judi. Gimana kita bisa makan enak? Udahlah Graciela, makan aja yang ada, gak usah lebay. Bagus, masih berani pulang kamu mas. Setelah kamu mabuk, judi, gak tahu malu ya. Hah, diem, rasa banget sih lu. Suka-suka gue lah. Lagian gue judi juga demi nafkahin kalian. Nafkahin kamu bilang mas. Yang ada kamu yang ngerotin duit-duit aku. Aku banting tulang kerja demi ngehidupin kita. Tapi uangnya malah kamu pakai judi. Ya gue juga berpenghasilan dari hasil judi. Hasil judi itu juga lumayan buat kehidupan kita. Iya, mending kalau kamu menang. Tapi kamu selalu kalah mas. Tapi gue juga udah berusaha. Dengan hasil judi itu juga kita masih bisa makan kan? Ya kamu harus kerja demi anak kita dong Ya mas. gue kan juga kerja. Nah, Papa bisa diam dulu gak sih? Grace lagi belajar. Grace jadi gak fokus gara-gara kalian. Kalian bisa gak sih ngasihin waktu luang aja buat Grace belajar? Lihat nih, papa kamu yang selalu bikin mama emosi karena kelakuan dia tuh gak pernah bener. Harusnya kamu tuh tanggung jawab dan berusaha mas. Lo pikir gue gak berusaha, ha? Gue boleh duduk di samping lo gak? Ya duduk tinggal duduk. Ngapain harus bilang gue? Gue liat-liat lo belajar mulu. Apa lo gak punya teman di sekolah ini? Ya emang guenya aja yang gak mau berbaur sama yang lain. Daripada ngehabisin waktu gak jelas, mending gue belajar aja. Seobses itu kalah sama nilai. Tapi gue saranin lo jangan keseringan belajar. Takutnya nanti lo jadi depresi. Otak lo juga harus istirahat. Ya gimana ya, gue tuh harus dapet nilai sempurna dulu kalau mau disayang sama orang tua gue. Ya gimana ya, gue tuh dikekang banget lah intinya sama mereka berdua. Tapi kata gue mah gak gini juga sih. Kayak lo cari hiburan kayak atau temen yang bisa lo ajak ngobrol biar lo gak terlalu stres. Heleh, gue bilang gue gak butuh temen. Lagian lo gak usah so tau, gue gak stres. Ya lo tahu apa soal nilai? Ya, gue cuma nyaranin aja kok. Yaudah kalau gitu gue pergi dulu ya. Mau ke ruang OSIS soalnya udah rapat. Ya minimal kalau gue punya temen juga harus level sama gue, harus sama-sama pinter. Oh ya, gue aneh deh sama si Graciela. Gimana ya, dia tuh emang bagus sih ya kalau belajar mulu. Tapi dia tuh hampir setiap menit, setiap waktu. Dan dia juga gak ada niatan gitu buat nyari temen. Iya juga ya, kalau gue emang males anjir belajar mulu hampir tiap hari dia coy. Iya loh, gue takutnya dia kayak alumni kemarin yang bundir. Hah? Seriusan? Ada yang bundir? Boy lah, bisa biasa aja gak sih, gue kaget. Nah jadi gini, dulu tuh ada alumni gak tau angkatan keberapa, dia tuh depresi karena kebanyakan belajar katanya sih. Terus dia bundir di sini. Ya gak ada tempat lain gitu ya. Kenapa harus bundir di sekolah?
Dan gue takutnya si Gresala juga sama kayak alumni kemarin, karena kan dia juga sering belajar. Jir lah, berarti sekolah kita berhantu dong. Kalau kayak gini kita harus pindah sekolah, Mama. Gak gitu juga, Gap. Lo pinter tapi bego. Mau kemana kamu? Ini udah malam, gak usah keluar rumah. Mama, aku cuma mau ke Yumart, mau beli makanan sama minuman. Gak usah, Grace. Mending kalau kamu punya uang itu ditabung. Kamu tahu sendiri kan, Mama lagi gak kerja. Papa kamu juga gak pernah nafkahin kita. Apa sih, Mah? Aku juga nggak minta uang ke Mama kan. Aku cuma beli minuman. Anak itu kalau dibilangin suka ngeyel. Udah segini aja, Mbak. Totalnya jadi 15.000. Gak ada tambahan pulsa atau snack-snack gitu soalnya lagi promo. Enggak, Mbak. Ini aja kok. Ya sudah, terima kasih ya Kak sudah berbelanja di sini. Lain kali nggak usah kesini lagi. Gimana caranya gue bisa dapet juara 1? Mama denger-denger kamu 1 minggu lagi udah UAS ya. Ingat, kamu harus belajar yang benar biar kamu bisa jadi juara 1 dan ikut lomba olimpiade. Aku pasti berusaha, Mah. Aku bakalan belajar dengan bersungguh-sungguh. Aku juga pengen Mama bangga sama aku. Ya haruslah, kamu itu gak boleh ngecontoh papa kamu. Papa kamu lihat gelandangan, gak punya cita-cita. Kenapa Mama sebenci itu sama Papa? Padahal dulu Papa baik sama kita. Papa kamu itu gak baik, Grace. Papa kamu kerjanya cuma mabuk-mabukan, main judi. Apa yang harus dibanggakan dari dia? Kalau Mama sama Papa kamu pisah, kamu mau milih siapa? Aku gak bakalan pilih siapa-siapa. Tapi aku harap kalian jangan pisah. Aku masih butuh kalian. Bagus, baru pulang kamu, Mas. Habis dari mana kamu, ha? Pasti kamu habis judi kan? Diam, gue lagi capek. Mas, kamu bisa gak sih dengerin aku dulu? Kalau kata gue diem ya diem. Mama? Pa, bisa gak sih gak usah dorong-dorong kayak gitu? Pa, Mama gak apa-apa kan? Gak ada yang sakit. Pa, bisa gak sih Papa gak usah kasar gitu sama Mama? Kan bisa diomongin baik-baik. Diam, kamu anak kecil, kamu gak usah ikut campur. Mah, ayo bangun. Mama ada yang sakit gak? Biar aku obatin. Gak usah, Grace. Mama gak sakit kok. Mending sekarang kamu tidur aja, Gi. Pokoknya, gue harus bisa lakuin yang terbaik biar semua keinginan gue bisa tercapai.
Graciela, kapan kamu akan membayar tunggakan sekolah? Udah 2 bulan kamu gak bayar. Kalau kamu tidak bisa membayar dalam minggu ini, saya tidak akan segan-segan mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Jangan dong Pak. Saya janji akan secepatnya membayar tunggakan sekolah. Tolong kasih saya waktu 2 hari lagi ya Pak. Saya janji banget akan melunasinya. Ya sudah, saya akan ngasih waktu kamu 2 hari lagi. Kalau saja kamu tidak bisa membayarnya, ingat, saya akan mengeluarkan kamu. Terima kasih ya Pak. Saya janji akan segera melunaskannya. Nanti saya akan bilang ke orang tua saya. Gimana caranya gue bilang ke mama kalau tunggakan sekolah harus segera dibayar? Kalau enggak gue bisa dikeluarin dari sekolah. Gue masuk ke sekolah ini aja susah. Saya gue harus keluar dari sekolah ini. Ini nih, gara-gara gue terlahir dari kedua orang tua susah. Jadi susah kan mau bayar-bayaran juga. Terus sekarang gimana caranya? Mama juga pasti gak bakalan peduli sama gue. Sela, lo gak apa-apa? Gue bener-bener bingung sekarang. Gue harus gimana? Lo kenapa Sela? Coba lo cerita sama gue. Siapa tahu gue bisa bantu. Kalau kayak gini gimana gue tahu masalah lo? Coba tarik nafas dulu terus habis ini cerita sama gue. Ya. Tadi kepala sekolah bilang sama gue, katanya gue harus secepatnya melunasi tunggakan sekolah. Kalau enggak gue bakalan dikeluarin. Gue harus gimana Hat? Sedangkan lo tahu kan orang tua gue kayak gimana. Masalah ekonomi ya? Gimana dong? Gue juga gak bisa bantu. Karena lo tahu sendiri kan, gue masuk ke sekolah ini aja karena beasiswa. Orang tua gue juga sama, gak mampu. Tapi coba lo bilang aja sama orang tua lo, siapa tahu dibayarin kan. Tapi Hat, kadang orang tua gue gak peduli sama apa yang gue alamin. Mereka cuma bisa nuntut gue, tapi mereka gak mau ngusahain. Yang sabar ya Sel. Di saat kayak gini, gue malah gak bisa bantu apa-apa buat lo. Karena gue juga orang susah. Gak apa-apa kok Hat, gue juga paham sama kondisi ekonomi lo. Gue juga gak minta dibantuin kok sama lo. Makasih ya, karena lo udah mau dengerin curhatan-curhatan gue. Lo selalu ada deh pokoknya buat gue. Iya dong Sela, gue kan sahabat lo. Kalau lo butuh cerita lagi atau tempat curhat, lo tinggal cerita sama gue aja, gak usah sungkan. Mah, kapan tunggakan sekolahku mau dibayar? Kepala sekolah udah nagih. Aku malu, Mah. Aku udah nunggak 2 bulan. Kalau nggak dibayar, aku dikeluarin. Ya sabar dong, kamu tahu sendiri kan mama gak lagi ada kerjaan. Coba kamu minta sama papa kamu, apa dia bakal ngusain juga? Sampai kapan aku harus sabar terus, Ma? Aku malu dipanggil terus ke ruang guru. Aku malu sama guru-guru yang lain. Mama bisa nggak sih ngusahain buat aku? Hei, kamu pikir saya nggak pernah ngusahain buat kamu? Ya sabar dong, saya kan lagi gak ada kerjaan sekarang. Kalau saya punya uang juga pasti dilunasin semuanya. Ya mama kan bisa pinjem atau apa kek. Aku malu mah, kalau gak bisa bayar aku bakalan dikeluarin. Ini nih nasib aku karena dilahirin sama orang tua yang miskin. Jaga ucapanmu, Graciela. Mama jahat. Kerjakan soalnya secara teliti, jangan ada yang terlewat.
Wah, nilainya kecil banget. Gue masuk 10 besar. Gue masuk 5 besar tuh. Hah, seriusan ini nilai gue segini? Ih, kok gue ke-15 sih? Kayak gue dong, ke-7. Mana woi, gue pengen lihat nilai gue. Guys, gimana nilai lo? Lo dapet peringkat keberapa? Diam loh, gak usah pura-pura gak tahu. Gak adil banget, masa lo yang dapet peringkat 1? Lah, lo gak terima gue dapat peringkat 1. Ya gimana ya, gue tuh emang udah pinter dari lahir. Jadi lo tuh gak usah belagu deh mau nyaingin gue. Gue tuh sampai kapanpun gak bakalan tersaingi, bro. Lihat aja kan, siapa yang belajar, siapa yang dapet juara. Gak adil, semuanya gak adil. Masa sih Pania terus yang harus dapat peringkat 1? Gue kapan? 차가운 길 위에 혼자 남아 가만히 서 있던 밤 세상에 Saya bilang kamu harus jadi juara 1. Ini akibatnya karena kamu tidak memenuhi syarat saya. Saja kamu ya. Saya minta maaf, Ma. Tapi saya udah berusaha. Tapi Pania Tetap apa? Jelas-jelas ini kamu gara-gara keseringan main HP. Kata saya belajar yang fokus. Diam kamu di sini. Kalau saya belum suruh kamu keluar, jangan keluar. Ingat itu. 꿈속 같아 우리 본 적 있을까 Don't know bukan, Ma. Graciela gak mau di sini. Graciela takut. Maafin Graciela. Kamu jahat. Kenapa Mama selalu ngekang Graciela? Kepala aku pusing banget. 나를 감싼 모든 게 여전히 그대로야 우리였던 Aduh, 시간 그 말은 sakit. 세상이 Buka, Ma. Graciela lapar. Graciela udah gak kuat, Ma. 아직 그 말은 Cepat keluar sebelum saya berubah pikiran. Ma, Sela dapet juara 1. Sela anak Mama kan? I don't know why Sela udah banggain Mama. 같아 우리 본 적 있을까 Don't know Sela pintar kan, Ma? Wah. Wah. Graciela, cepat obati lukamu sebelum ayah kamu datang. Nanti mama yang dimarahin. Cepetan. Hah? Ha. Daiji. Wah. Mama, saya juara 1. Udah, gak usah ngalu. Kamu tuh juara 2, Sela. Sela juara 2 ya. Sela anak pintar. Gak beres nih anak. Aku harus telepon dokter. Halo dok, apa dokter bisa kesini sekarang? Dokter, gimana kondisi anak saya? Sejak tadi sore, tingkah laku dia tuh aneh banget. Sepertinya anak Anda kena gangguan mental dan dia juga sedang hamil sepertinya. Mungkin ini karena banyak tekanan dari orang tua atau beban pikiran yang membuat dia menjadi seperti ini. Apa? Gak mungkin anak saya gila. Gak mungkin anak saya hamil, dok. Gak mungkin. Gak mungkin anak saya hamil. Gak mungkin anak saya gila. Pada akhirnya, Graciela pun kena gangguan mental dan sekarang ia dirawat di rumah sakit jiwa. Dia merasa gagal jadi anak dan termasuk orang tuanya juga merasa gagal. Dia juga sedang mengandung anak
yaitu anak PDG Sato, karena dia tidak mampu membayar SPP, dan PDG Sato melakukan itu kepadanya. Sekarang PDG Sato sudah diamankan di kantor polisi, dan cerita ini kita jadikan pelajaran untuk orang tua tidak boleh mengekang anak berlebihan. Harusnya orang tua itu mensupport apa yang anak lakukan, mendukung apa yang anak inginkan, dan tidak boleh mengekang anak, menyiksa, memukul, karena itu akan membuat hati anak menjadi sendiri, kesepian,